Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus kami, Engkau selalu tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya yang membawa cinta kasih, menjadikan kami juga semakin berkembang dalam cinta kasih, baik kepadamu maupun kepada sesama kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Paulus dan Barnabas mengunjungi untuk kedua kalinya umat di kota Listra, Ikonium, dan Antioquia. Di setiap tempat itu, mereka menguatkan iman dan menasihati mereka untuk bertekun dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk
jemaat, Ratu Yesus menetapkan juga penabuhan bagi umat setempat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan para penabuhan itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas lalu menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di wilayah Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman Allah di kota Perga, lalu pergi ke Atalia di pesisir laut. Dari situ mereka berlayar ke kota Antioquia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan pada karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang ini telah mereka selesaikan. Setibanya di Antioquia, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan pengantaran mereka. Ternyata Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa lain. Demikian sabda Tuhan.
Bacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyanyi dari tahta. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi kekabungan, ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Demikianlah sabda Tuhan. Yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkata Yesus kepada para murid yang lain, sekarang Putra Manusia dimuliakan, dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku berada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Demikianlah
Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Kita bersuka cita dengan terpilihnya Bapak Paus yang baru. Siapa namanya? Paus Leo berapa? 14, 15. Dalam beberapa berita yang saya ikuti yang memuat wawancara dengan Bapak Paus menjelaskan alasan Bapak Paus kita yang baru ini memilih nama Leo 14. Pemilihan nama ini pertama-tama merujuk pada nama Paus Leo yang sebelumnya Paus Leo 13. Paus Leo 13 ini menjalani masa kepausannya sekitar tahun 1878 hingga 1903. Paus Leo 13 mendedikasikan diri pada masalah-masalah keadilan sosial, mengusahakan untuk menyerukan membuat tempat kerja yang aman hingga upah yang layak bagi para pekerja. Dan Bapak Paus Leo ke-14 ingin melanjutkan karya-karya baik yang telah dilakukan para pendahulu, termasuk yang telah dilakukan Bapak Paus Fransiskus, yang sangat menaruh perhatian pada masalah-masalah sosial, ketidakadilan, kemiskinan, kekerasan, dan juga perang antar bangsa yang tidak berkesudahan. Maka dalam kemunculannya pertama kali setelah terpilih menjadi Paus, ia mengatakan di depan banyak orang, damai bagi. Kata-kata pertama yang keluar dari mulut Paus Leo 14, damai bagi. Seperti perkataan Yesus ketika ia menampakkan diri kepada para murid. Paus mau menunjukkan bahwa dunia saat ini masih membutuhkan kedamaian, masih mengharapkan kedamaian itu. Dan kedamaian itu bukanlah suatu utopia, suatu khayalan dan pengharapan yang sia-sia. Dalam bacaan kedua ini kita mendengar kesaksian Santo Yohanes yang menggambarkan Yerusalem baru, di mana kesesatan, kecemasan tidak dialami lagi karena kehadiran dan cipta kasih Allah kepada umatnya senantiasa mengalir dan terus berkembang. Lalu dalam audiensinya, Bapak Paus Leo juga menegaskan kesediaannya untuk melakukan segala sesuatu agar kedamaian itu sungguh terwujud. Dia siap untuk menjadi jembatan antara bangsa-bangsa yang bersekutu, yang berperang untuk menemukan jalan-jalan perdamaian, harapan-harapan baru bagi manusia. Artinya kedamaian itu ada. Kedamaian itu dapat diwujudkan, dapat dirasakan oleh setiap orang apabila setiap pribadi bersedia menghadirkan Allah, bersedia menjadi sarana dan perpanjangan tangan Allah untuk membagikan, mencurahkan cinta kasihnya kepada sesama. Dalam bacaan kita ini, Yesus berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini adalah perintah dan sekaligus menjadi identitas kita
sebagai seorang Kristen, sebagai murid-murid Yesus, yakni bersedia saling kasih. Apakah kita sungguh menghidupinya dan sungguh sudah melaksanakannya di dalam perjalanan kita, dalam setiap aktivitas perjumpaan kita dengan orang lain. Kita dipanggil dan diutus berjalan bersama sebagai satu gereja. Dari ayat itu, sehati dan sejiwa bersama dengan gereja, bersama dengan Paulus, kita diajar untuk menjadi pembawa cinta kasih Allah di tengah persoalan dan permasalahan dunia yang semakin mengabaikan pengampunan dan cinta kasih. Oleh karena itu, mari kita mohon rahmat Tuhan, karena mengasihi itu tidak mudah, tidak bisa dilakukan dengan usaha manusia yang kasih. Mari kita mohon rahmat Tuhan. Pertama-tama untuk membuka hati kita supaya kita dapat merasakan Allah yang hadir di dalam hidup kita. Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat kasih-Nya secara cuma-cuma dalam setiap pengalaman hidup kita. Yang kedua, kita mohon keberanian dan kerelaan untuk membagikan kasih Allah yang sudah kita beri secara cuma-cuma kepada orang kita juga secara cuma-cuma. Kasih Allah itu yang kita rasakan, yang kita alami, jangan disimpan sendiri. Mari kita mohon rahmat Tuhan, mohon keberanian dan kerelaan untuk membagikan dengan cuma-cuma bagi sesama kita. Jikalau kamu saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid sabda Yesus pada ini. Mengutip apa yang disampaikan Paulus ini dalam sambutannya di acara pelantikan BKN kemarin, kita tidak perlu membawa bendera salib. Kita tidak perlu memakai pakaian atau atribut yang berbau Kristiani untuk menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus. Kita hanya perlu membawa cinta kasih dalam setiap perjumpaan kita, dalam setiap percakapan kita dengan orang lain, dalam setiap kerjasama dan karya-karya kita. Mari kita membawa cinta kasih Allah. Dan semoga dengan demikian hidup kita sungguh menjadi tanda nyata kehadiran Allah yang hidup, dan kita menjadi sepanjang tangan kasih dalam kehidupan sehari-hari terlebih bagi mereka yang membutuhkan. Marilah kita kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada dalam Tuhan sepanjang sejarah. Yang dikasih, marilah kita bangkit berdiri. Kita nyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Agung, dan Yesus Kristus Putra yang Putra Tuhan kita, yang kami dari Roh Kudus yang datang oleh Allah Maha, yang kita secara dalam dunia Kristus Kristus, saling maaf dan dimakamkan. Yang berdoa dengan dia pada
Hari ini Yesus memperingatkan bahwa cinta kasih adalah unsur dasar dari keyakinan Kristiani kita. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita. Semoga di antara kita cinta kasih bukanlah kata kosong belaka. Marilah kita berdoa kepada. Marilah kita berdoa bagi gereja Allah yang kudus. Semoga Allah yang Maha Kuasa dengan kesetiaannya meneguhkan kita semua, baik para gembala maupun umat beriman, dalam ketaatan sepenuh hati kepada Injil. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi Paus Leo. Semoga Allah yang Maha Kuasa dengan rahmat-Nya melindunginya dalam pelayanannya sebagai penerus Rasul Petrus dan Gembala Gereja Universal. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa untuk para pemimpin pemerintahan. Semoga Allah yang Maha Esa dengan kebijaksanaan-Nya mencerahkan pikiran mereka dan menuntun mereka untuk membantu membangun peradaban kasih. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi orang-orang miskin dan sakit di seluruh dunia. Semoga Allah yang Maha Kuasa melalui pemeliharaannya memberikan mereka kesegaran, penghiburan dan harapan, terutama melalui kasih saudara-saudari mereka. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi keluarga Allah yang berkumpul di sini hari ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa melalui kekudusan-Nya mengubah hidup kita semua dan menjadikan kita semua semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Marilah kita mohon. Ya Allah, sumber segala harapan, pada mula kami percaya. Perbaharuilah diri kami, hidup kami, dan lingkungan hidup kami dengan pengantaraan Dia yang merupakan kehadiran di tengah-tengah kami. Ialah Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, semua ini dimana kemuliaan dan keselamatan kita serta seluruh alam yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami dan tentukanlah perjanjian dengan kami, agar kami senantiasa berkumpul dan bersatu sebagai umat kesayangan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan menguji Engkau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini kami menguji Engkau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat. Sebab setelah dikurbankan, Dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh, Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang menimpang, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mandat kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan kencurahan Roh, agar bagi kami menjadi Tuhan dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan dewa, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku."
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan uskup kami Antonius serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mokhlani, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantarannya bersama Dia berkala Dia berkuasa Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Maka beranilah kita berdoa. Supaya kami yang telah dikuasai oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Kami menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Allah yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para kasih, damai tinggalkan bagimu, damai kuberikan kepada-Mu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama
Lihatlah anak gembala, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang juga bekerja umat anak itu.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas cinta kasih yang kami alami dalam diri Yesus Kristus Putra. Semoga cinta kasih itu menjadi sumber bagi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga sirnalah segala kebencian dan perselisihan dari muka bumi, sampai kami mengalami kebahagiaan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Mohon perhatian untuk beberapa pertemuan. Yang pertama, membuka pendaftaran baptis bayi untuk pembaptisan pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2025 setelah misa. Orang tua dan wali baptis wajib mengikuti rekoleksi sehari sebelumnya ke tempat di aula gereja pada pukul 5 sore. Formulir pendaftaran dapat diambil ke sekretariat paroki. Pengembalian formulir paling lambat tanggal 23 Mei. Kedua, selama bulan Mei pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu akan diadakan doa rosario setengah jam sebelum misa. Yang memimpin adalah tugas khusus, kecuali hari Jumat sudah disediakan petugas khusus. Setiap hari umat bisa berdoa secara pribadi di rumah masing-masing. Ketiga, setiap hari Jumat sore pada pukul 18 ada misa novena Antikrist Yesus. Diawali dengan doa rosario pada pukul 17.30. Keempat, Choice Distrik Bandung akan mengadakan angkatan ke-120 pada tanggal 27 Juni sampai dengan 29 Juni di Wisma Parista Cimahi. Pengumuman selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. Kelima, bidang perwakilan paroki Hati Kudus Yesus Tasikmalaya menyelenggarakan talk show dengan tema Perjalanan Pengharapan di Tahun Jubilee dengan pembicara Romo Wahyu Triwibowo dan Romo Wilfred Makassar.
pada hari Minggu 18 Mei pukul 11 sampai dengan 15 bertempat di Gor Sekolah Yosudarto Tasikmalaya. Mengundang umat Garut untuk mengikuti talk show tersebut. Karena dalam rangka ikut merawat bumi, gereja mengimbau umat sekalian untuk turut mengurangi sampah plastik dengan senantiasa membawa tumbler dan atau tote bag. Untuk mendukung hal tersebut secara bertahap, kami akan mengurangi penggunaan plastik pada saat bertransaksi di lingkungan gereja. Ketujuh, orang tua Katolik Buddha Maria Garut akan mengadakan Ekaristi Paut Buddha di bulan Juni. Untuk itu, mengajak seluruh umat mendukung dengan membeli berbagai makanan dan minuman yang ada di dalam gereja. Kedelapan, pada hari Senin tanggal 19 Mei pukul 18 di gereja ada misa peringatan 1 tahun meninggalnya Bapak Engkos. Umat diundang untuk hadir dan mendoakan. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Umat diharapkan menjaga kebersihan di area lingkungan gereja. Sekian pengumuman dan terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya senang melihat banyak anak-anak. Saya rasa semakin banyak anak-anak kita yang ikut sekolah minggu. Maka saya berpesan bagi para orang tua semoga dapat senantiasa mendampingi, menjaga dan mengawal selalu perkembangan dan perkembangan iman mereka. Dari lahir bagi Katolik, semoga sampai akhir hidup mereka tetap Katolik. Mari dan semoga para orang tua dapat menjaga dan mengawal mereka dengan penuh kasih, sehingga anak-anak pun dapat merasakan cinta kasih Allah itu mulai dari awal, sehingga ia dapat belajar mengasihi orang lain. Mari kita mohon berkat dari Bapa. Tuhan bersama. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara, pergilah misa sudah selesai.